Rudiana semakin terpojok, apalagi setelah kemarin sidang PK-nya 6 terpidana. Di sana banyak memention nama Rudiana, Aris, dan Gugun. Maka kemungkinan besar Rudiana pun akan mengakui kalau memang ini adalah kasus laka lantas. Kalau dia tuh sebenarnya mengakui kalau ini semua adalah rekayasa, ini adalah kasus fiktif yang berdasarkan daripada keterangan Aep dan Dede, sedangkan Dede sendiri sudah mencabut. Jadi Aep, Anda siap-siap akan segera ditumbalkan kalau Anda tidak mau tobat dan merapat ke Kang Deddy. Apa Saka tuh? Saya langsung ngedon di situ. Lah kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu? Segala dia nggak kenal sama yang tiga. Harus Aep apa Rudiana yang nyuruh? Ya Aep sama Rudiana yang bilang begitu. Maksudnya motor ini itu juga saya kan nggak tahu sama sekali motor. Rudiana semakin terpojok, apalagi setelah kemarin sidang PK-nya 6 terpidana. Di sana banyak memention nama Rudiana, Aris, dan Gugun. Maka kemungkinan besar Rudiana pun akan mengakui kalau memang ini adalah kasus laka lantas. Tetapi yang akan menjadi ditumbalkan adalah Aep dan Dede. Cuma Dede kan sudah merapat nih ke Kang Deddy dan ke Pradi, tinggal satu, yaitu Aep. Karena dilihat dari video yang beredar, Rudiani seakan-akan lempar batu sembunyi tangan. Semua menyalahkan kepada kesaksian Aep dan Dede, begitu loh. Jadi dari kesaksian dari video pengakuan Rudiani sebenarnya sudah clear ya, kalau dia tuh sebenarnya mengakui kalau ini semua adalah rekayasa, ini adalah kasus fiktif yang berdasarkan daripada keterangan Aep dan Dede, sedangkan Dede sendiri sudah mencabut. Jadi Aep, Anda siap-siap akan segera ditumbalkan kalau Anda tidak mau tobat dan merapat ke Kang Deddy. Ya guys, jadi warganet ini menyimpulkan bahwasanya sebentar lagi Rudiana juga bakal mengaku dan mengatakan bahwasanya kasus Villa Cirebon ini adalah laka lantas, kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Dan juga namun dia tidak akan menyerahkan diri, dia akan menumbalkan Aep dan Dede yang sudah ikut bekerja sama dengan Ibtu Rudiana. Namun karena berhubung Dede sudah mencabut BAP dan telah bergabung kepada tim Kang Deddy Mulyadi, maka saatnya sekarang Aep lah yang bakal ditumbalkan oleh Ibtu Rudiana menurut warganet ini. Bagaimana tanggapan kalian guys? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Nih ya, menghilang begitu aja kan. Rudiana nggak diangkat, nggak ditindak, nggak dicopot, ketakut. Makanya saya bilang ya, raja kita ini tunduk sama yang namanya Rudiana gitu loh. Ya kan, kenapa ada kaitannya nggak? Saya nanya kan berkali-kali, narkoba jenis sabu-sabu segitu banyak itu dikemanakan gitu. Banyak yang make, makanya nggak usah ini deh, cari narkoba ya jenis sabu-sabu, nggak usah jauh-jauh kemana-mana, udah datangin aja oknum ya, udah dikasih gitu bro. Oknum itu bro ya bisa ngasih dia, nggak usah ke preman ke apa, justru preman ya walaupun bertato-tato gitu ya nggak make loh, ada ya. Iya guys, jadi di sini Ibu dia mengatakan bahwasanya sekarang ini oknum lah yang lebih seram dibanding preman. Preman saja yang bertato belum tentu memakai, tetapi oknum lah yang mungkin kelihatan mengayomi masyarakat, tapi dialah pemakai yang sebenarnya. Juga di sini Ibu dia mentertawakan hukum di Indonesia, di mana sang raja atau mungkin ya yang dikatakan Ibu dia ini adalah presiden tunduk kepada Ibtu Rudiana, sehingga sampai saat ini pun Ibtu Rudiana belum juga diproses dan ditindaklanjuti guys. Masih belum dicopot jabatan dan masih bisa menikmati dan menghirup udara segar. Ada apa sebenarnya kenapa Ibtu Rudiana itu tidak dapat ditangkap dan juga dicopot jabatannya terhadap apa yang sudah dilakukan kepada kasus Villa Cirebon ini, yang sudah jelas-jelas dan banyak bukti yang mengatakan bahwasanya Ibtu Rudiana yang terlibat dalam kasus ini. Bagaimana tanggapan kalian guys? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Villa Cirebon ya, yang saya beri judul Linda Tidak Bersalah ya, atau judulnya Di Mana Letak Kesalahan Linda ya. Jadi kalau kalian bilang tahu di mana salahnya Linda, terutama dia kesurupan, silakan tulis di komen ya.
Karena saya selalu mengajak untuk berpikir secara jernih. Ya, secara pelan-pelan. Sebelumnya, saya bertanya kepada kalian yang selalu menyalahkan Linda dengan kesurupannya. Saya bertanya kepada kalian 3 kali. Ya, apakah kalian pernah nonton video atau mendengar suara rekaman dia kesurupan dari awal sampai akhir? Sekali lagi, apakah kalian pernah mendengar suara kesurupan Linda dari awal sampai akhir? Sekali lagi, apakah kalian pernah mendengar suara kesurupan Linda dari awal sampai akhir? Atau cuma ikut-ikutan netizen yang rame, terus menghujat dan menyalahkan Linda? Banyak yang bilang bahwa 8 orang yang ditangkap itu gara-gara kesurupan Linda. Nah, saya bertanya kepada kalian, pernah nggak Linda di kesurupan itu menyebut nama Saka Tatal, menyebut nama Eka Sandi, menyebut nama Jaya, menyebut nama Eko, menyebut nama Sudirman, dan lain-lain? Pernah nggak di kesurupan Linda itu menyebut 8 nama tahanan tersebut? Pernah nggak? Nggak ada. Yang disebut Linda waktu kesurupan itu adalah Egi, teman tongkrongan Eki. Dan satu lagi anak polisi yang lari ke Jakarta. Ya, Linda tidak pernah menyebut anak kuli bangunan. Linda tidak pernah menyebut satupun nama dari 8 orang yang ditangkap tersebut. Ya, tapi kenapa kalian selalu bilang bahwa Linda yang menyebabkan mereka ditahan? Apa hubungannya? Dan satu hal lagi ya, waktu Linda kesurupan, kalian bilang bahwa kakak Pina Marliana yang merekam kemudian dikasih Ibtu Rudiana. Namun harus saya luruskan, waktu Linda kesurupan di pertengahan yang berinisiatif merekam kesurupan Linda adalah bapaknya Pina. Ya, bapaknya Pina. Bapaknya Pina pinjam HP kakaknya Pina. No, pinjam HPmu, rekam coba. Akhirnya direkam. Jadi yang punya inisiatif merekam bukan Linda, bukan Marliana, bapaknya Pina. Tapi kenapa kalian tidak pernah menghujat bapaknya Pina gara-gara kesurupan Linda tersebut? Ya, jadi kalau Linda menyebut nama 8 orang yang ditangkap sekarang, baru kalian boleh menyalahkan dia. Tapi dia nggak ada bawa nama itu. Ya, kemudian kalian bilang Ibtu Rudiana bekerja sama dengan Linda. Kalau Ibtu Rudiana bekerja sama dengan Linda, maka nama 8 kuli bangunan itu yang akan disebut. Maka kalau Ibtu Rudiana bekerja sama dengan Linda, sesama polisi, dia tidak akan menyebut anak polisi yang kabur ke Jakarta. Ya, jadi bagi saya nggak masuk akal kalau dibilang gara-gara kesurupan Linda. Ya, kemudian dikasih kepada penyidik. Penyidik itu ada 4 atau 5 orang. Nggak bodoh-bodoh amat penyidik percaya semua dengan kesurupan. Ya, masa semua percaya kesurupan? Lagian kalau penyidik percaya kesurupan, yang dicari adalah Egi dan anak polisi yang kabur ke Jakarta, bukan kuli bangunan. Ya, jadi nggak masuk akal. Di sidang pun tidak ada barang bukti rekaman kesurupan. Terus di mananya salahnya Linda dan Marliana? Ya. Dan satu hal lagi ya, di kesurupan Linda tidak menyebut waktu atau jam. Tidak menyebut tempat saya dibawa ke lahan kosong, nggak ada. Nggak ada menyebut jam 23 lebih 14 saya dibeginikan, nggak ada kesurupan itu. Silakan tonton. Ya, jadi itu rekayasa oknum penyidik. Ya, terus kalian bilang, tapi penyidik dapat inspirasi dari kesurupan Linda. Nah, kalau Linda, misalnya dan kakak Linda dan Marliana, kakak Pina, kalian tuduh, bagaimana kalau misalnya nanti Marliana dan kakak Pina bilang ke penyidik, ngapain Bapak percaya dengan kesurupan kami gitu loh. Emangnya kami ada nyebut nama kuli bangunan? Kan nggak ada. Ya, jadi saya gimana ya, masih ada orang yang bilang tangkap Linda, tangkap Marliana. Mohon maaf, itu tidak logis bagi saya. Tidak logis, tidak ada alasan yang masuk akal ya. Itu aja, terima kasih. Ya guys, jadi warganet ini membantah kecurigaan netizen kepada kesurupan Linda, yang mengatakan Linda itu pura-pura kesurupan dan apa yang disampaikan dalam kesurupannya itu tidak benar. Warganet ini lebih percaya kepada Linda bahwasanya dia itu benar-benar kesurupan, dan juga apa yang disampaikan oleh Linda pada waktu kesurupan tersebut adalah benar adanya.
Namun kecurigaan netizen itu juga masuk akal guys, karena tidak mungkin orang kesurupan itu, namun dia lebih tahu ceritanya secara spesifik, dan juga kesurupan ini itu seperti mengada-ngada guys. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Guys, itulah beberapa informasi terbaru terkait kasus Vina Cirebon dan juga Ibtu Rudiana yang mungkin telah mengakui bahwasanya kasus Vina Cirebon adalah laka lantas bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Namun aib bakal ditumbalkan guys dalam kasus ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.